Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman sekalian. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita mengenai bab fluida dinamis. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal ini ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sebetulnya soal ini dapat langsung diselesaikan dengan cepat dengan menggunakan teori Torricelli ya. Tapi saya di sini juga ingin juga menjelaskan konsepnya ya. Dari mana prinsip Torricelli atau teori Torricelli itu berasal gitu ya. Jadi kan di sini teori Torricelli itu menyatakan bahwa jika terjadi suatu kebocoran air gitu ataupun misalkan ya seperti ini ya, pada kasus seperti ini gitu, ada air yang muncrat gitu ya dari suatu wadah. Nah, maka kelajuan dari semprotan air ini, dari muncratan air ini adalah sebesar akar dari 2GH. Yang mana H ini adalah ketinggian dari ketinggian yang diukur dari permukaan kepada si titik di mana terjadi kebocoran tersebut gitu ya. Berarti jarak dari sini ke sini gitu kan ya. Nah, tapi saya ingin coba menjelaskan sedikit terlebih dahulu kenapa rumus ini tuh bisa muncul ya. Yaitu kenapa bisa nilai kelajuannya itu adalah akar 2GH gitu. Jadi ini sebetulnya kita balik lagi ke konsep dasar yaitu prinsip persamaan Bernoulli gitu ya. Persamaan Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V1 kuadrat rho V2 maaf rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Baik. Nah, bagaimana cara kita menganalisanya? Kita ambil di sini, di wadah ini, dua titik gitu. Yang pertama adalah titik yang berada di permukaan, yang kedua adalah titik yang berada tepat di depan si bolongan ini, gitu ya. Baik. Nah, bagaimana cara kita menurunkannya? Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Kita berikan ini namanya titik 1, ini kita titik 2. Sekarang kita fokus kepada si tekanannya dulu ya, tekanan udara. Lihat di sini bahwa di titik 1 dan titik 2 ini P1. Berarti kan di sini P1 dan P2 gitu ya, tekanan titik 1 dengan tekanan titik 2. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat tekanan di titik 1 dengan tekanan di titik 2 itu sama. Kenapa? Karena tekanan di titik 1 itu kan titik 1 ini kan terletak di permukaan air gitu ya, di permukaan air. Sehingga berarti titik ini berkontakan langsung dengan si udara. Artinya tekanannya nilainya adalah sama dengan tekanan udara, PO gitu ya, sebesar 10 pangkat 5 Pascal. Nah, titik 2 juga sama. Dia tadi kita sudah sepakati ya bahwa terletak di depan si titiknya ini, si tempat di mana terjadi kebocorannya itu, ya. Otomatis bahwa dia itu berkontakan langsung juga dengan si udara gitu. Maka nilainya sama, yaitu tekanannya itu sebesar tekanan atmosfer atau tekanan udara, yaitu 10 pangkat 5 Pascal. Berarti P1 sama dengan P2 yaitu sama dengan PO yaitu tekanan udara sebesar 10 pangkat 5 Pascal. Maka P1 dengan P2 ini kalau misalkan P2-nya kita pindah ruas ke kiri ya, karena P1 sama dengan P2 berarti habis dong, P1 dengan P2 ini habis gitu. Maka bisa kita hilangkan. Oke. Nah, itu asumsi yang pertama yang kita ambil. Nah, yang kedua adalah kelajuan di titik 1 ya, kelajuan di titik 1. Nah, ketika si air ini menyembur tentu berdasarkan atau kita tinjau dari titik permukaan air, si air ini akan menurun gitu. Si air ini akan turun ke bawah gitu ya. Jadi si permukaan air ini akan turun, otomatis si titik ini juga akan turun juga gitu ya. Nah, tapi turunnya itu tidak seberapa signifikan, tidak seberapa cepat. Maka kita bisa asumsikan bahwa kelajuan di titik 1 ini cenderung mendekati 0. Karena sangat kecil, bergerakannya itu sangat pelan, sangat tidak cepat gitu ya, sangat pelan.
Maka kita bisa abaikan kecepatan di titik 1 ini, kita anggap bahwa dia itu 0. Nah, berarti kelajuan di titik 1 ini habis. Berarti setengah rho V1 kuadrat ini habis. Karena kan V1-nya sama dengan 0, berarti setengah kali rho kali 0. 0 ya. Nah, tinggal rho GH1 sama dengan, ya, saya tulis di sini, rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, ini bisa kita pindah ruas yang rho GH-nya ke ruas kiri, jadinya rho GH1 dikurang rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat gitu ya. Nah, ini rho G-nya bisa kita keluarkan semuanya, jadinya setengah rho V2 kuadrat tuh sama dengan rho G dikali H1 min H2. H1 min H2 itu kan sama saja dengan selisih dari ketinggian titik 1 dengan titik 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Titik 2 kan di sini, titik 1 di sini. Berarti selisih antara titik 1 dan titik 2 kan seperti ini, ya kan? Nah, katakanlah ini sebesar H gitu ya. H. Maka H1 min H2 akan menghasilkan H gitu. Ya kan? Ya. Karena titik 1 di sini, titik 2 di sini, ini sama aja kayak selisih antara titik 1 dengan titik 2. Jarak dari titik 1 ke titik 2. Berarti jarak dari titik 1 sini tarik garis titik 2. Katakanlah sebesar H. Jadi H1 min H2 ini menghasilkan H. Jadi setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho G H gitu. Yang mana H-nya di sini kalau misalkan dilihat dari gambar adalah 1,25 gitu. Ya, kalau di gambar yang ini gitu ya. Tapi kita sebut saja untuk perumuman kita pakai H gitu. Nah, maka untuk mencari kelajuan di titik 2 ya, di titik 2 ini rho-nya bisa kita coret gitu ya. Untuk mencari kelajuan di sini nih ya. Maka V2 dikuadratkan sama dengan kan 2GH, rho-nya hilang. Maka V2 itu sama dengan akar dari 2GH. Nah, maka kalau misalkan di perumumannya lagi, diumumkan lagi bentuknya ini menjadi V sama dengan akar 2GH. Dengan hanya ingat ya, jarak dari sini ke sini. Atau sama saja dengan jarak dari permukaan ke si titiknya. Titik di mana si ini nih, si apa namanya, si air ini menyembur gitu. Ya, oke. Nah, maka dapatlah dari sini rumusnya akar 2GH. Nah, jadi itu adalah rumusnya. Oke, penurunan rumusnya. Jadi jangan sampai lupa ya dengan rumusnya ini. Kalau misalkan lupa ya tinggal diturunkan sendiri aja rumusnya. Yang penting tahu konsepnya bagaimana gitu ya. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya mudah gitu. Rumusnya kan tadi apa? V sama dengan akar 2GH, di mana H-nya ini adalah jarak dari permukaan ke si titik. Berarti 2 kali G-nya 10 kali H-nya berapa? Jarak dari sini ke sini berapa? Dari gambar 1,25. 1,25 berarti V sama dengan 25. Sama dengan berapa? Akar dari 25, 5 meter per second. Nah, berarti jawabannya ya C. Ya. Nah, jadi gampang ya sebetulnya. Ini gampang banget sih soalnya. Tapi penurunan rumusnya harus mengerti. Jangan sampai hanya tahu rumus tanpa tahu penurunan rumusnya gimana. Karena nanti akan fatal. Oke? Baik. Sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi